Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Oke, kali ini kembali lagi sama aku Livia dalam mata kuliah penulisan berita dan juga artikel. Oke, kali ini kita akan ngebahas PPT ya, masih dalam per kelompok ya, maju atau presentasi ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang dari kelompok 2, presentasi kelompok 2, yaitu cara penyusunan TOR atau cara membuat dan juga menyusun TOR itu pertanyaan ya. Jadi, teman-teman, dalam sebuah berita ya, tentunya kita perlu yang namanya wawancara narasumber. Agar apa? Agar berita yang kita temui atau yang kita dapat itu fakta atau kejadiannya itu lebih kita tahu dari ya narasumber, dari misalnya dari kejadian banjir di lokasi tertentu. Nah, kita juga mencari narasumbernya yang lebih tahu inti dari kejadian tersebut dari awal itu bagaimana, biar kita detail nanti untuk menjelaskan kepada publik ya tentang berita tersebut gitu, terjadinya bagaimana, kapan, kayak gitu ya. Itu kita bisa menanyakannya dari narasumber ya. Jadi namanya itu TOR ya, atau sebuah pertanyaan. TOR juga bukan hanya disediakan pada berita ya, atau TOR juga itu tidak hanya digunakan untuk berita, tetapi juga untuk artikel bisa ya. Jadi kita bisa membuat TOR itu untuk berbagai macam, agar kita bisa lebih mengetahui lebih mengetahui detail suatu tertentu yang ingin kita ketahui gitu, kayak mencari sumber yang lebih paham, yang lebih tahu kayak gitu ya. Jadi bukan di berita doang, di artikel juga bisa, karena artikel itu juga kan butuh yang namanya referensi ya. Jadi ada artikel yang menggunakan bentuk metode wawancara, dan juga ada artikel yang menggunakan suatu referensi atau sumber-sumber dari jurnal atau dari buku itu bisa. Oke teman-teman, jadi kali ini yang kita bahas yaitu TOR dari berita dan juga artikel di media massa. Apa sih TOR itu? TOR itu kepanjangannya yaitu turn of referensi ya. Jadi TOR itu adalah dokumen perencanaan atau struktur penyampaian, atau bisa juga disebut tujuan landasan gitu ya, terkait jadwal tertentu seperti itu. Definisi TOR dalam media massa yaitu sama seperti berita, ada what, terus juga when, why, who, terus juga how, dan yang satu lagi yaitu how much ya. Jadi kita bisa menanyakan sesuatu dari narasumber tersebut tentang apa, bagaimana. Maaf ya berisik karena kita bukan di studio tertentu, kita di kosan. Nah, jadi ada apa, bagaimana, siapa ya, terus kejadiannya itu seperti apa, itu semua bisa kita tanyakan lewat narasumber ya, agar kita lebih paham dan juga lebih tahu tentang kejadian tersebut ya, tentang peristiwa tersebut kayak gitu. Kita lebih tahu detail itu bisa terbantu dari narasumber, makanya kita butuh yang namanya TOR gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lalu apa sih tujuan atau manfaatnya nih dari TOR di media massa? Jadi manfaat TOR itu di media massa ya, manfaat kita dalam membuat TOR di media massa yaitu yang pertama dapat menetapkan tujuan yang jelas ya, serta dapat mengelola ekspektasi dari redaksi dan juga pembaca, serta yaitu dapat meningkatkan akuntabilitas atau
Akuntabilitas serta transparansi ya, transparansi dari proses jurnalistik seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya udah sampai situ. Oke teman-teman, finally akhirnya cukup aku akhiri sampai sini ya. Mungkin next time nih kita bakal bikin lagi LG ya. Jadi tetap tungguin, stay tune di YouTube aku. Jangan lupa terus tonton ya. Walaupun sedikit ya, yang penting itu manfaat buat kalian dengar, oke? Mungkin aku minta maaf kalau misalkan banyak kekurangannya. Nanti bakal aku perbaiki lagi. Terus juga berhubung aku baru selesai pulang ya dari acara organisasi, yang namanya PR ya, kuliah itu kan kewajiban ya. Lebih utama apa sih, organisasi apa kuliah? Kan kita lebih memilih kuliah itu nomor satu, oke, daripada organisasi. Walaupun capek sama organisasi ya, habis organisasi capek, tapi kita harus tetap nugas ya. Ayo, yang masih ada tugas, ayo dikerjain ya. Jangan, organisasi jangan jadiin alasan kalian buat nggak ngerjain tugas, oke? See you, bye bye.